Rina Azahra. Saya Rani Syarifah. Kami dari SMK Kesehatan Binatama akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Deskripsi Tingkat Pengetahuan Siswa tentang Swamedikasi Obat Influenza di SMK Kesehatan Binatama periode Juli 2023. Ada beberapa yang melatar belakangi penelitian kami ini, diantaranya pertama berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2022, prevalensi penduduk di DIY yang melakukan swamedikasi sebesar 82,74%. Kedua, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Harahap dan kawan-kawan tahun 2017, swamedikasi pada penyakit influenza masih termasuk dalam 3 urutan tertinggi daripada swamedikasi pada penyakit lain. Untuk manfaat penelitiannya sebagai berikut. Pertama, bagi peneliti, untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama sekolah dan PKL dan sebagai bekal untuk menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya di bidang penelitian. Kedua, bagi institusi, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti yang akan menggunakan topik dan metode yang serupa untuk mengetahui deskripsi pengetahuan responden terhadap perilaku swamedikasi obat influenza. Tiga, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi yang rasional bagi masyarakat dan institusi pendidikan terkait dengan pengetahuan sebagai faktor yang berpengaruh dalam swamedikasi obat influenza. Teori secara pengetahuan, menurut Nota Atmojo tahun 2014, bahwa pengetahuan merupakan hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Untuk swamedikasi adalah pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat yang menderita keluhan penyakit-penyakit ringan yang tidak harus datang ke dokter dan tanpa resep saat membeli. Influenza merupakan penyakit pernafasan yang menular akibat virus saluran pernafasan. Untuk populasi dan sampelnya sendiri, ada populasi seluruh siswa kelas 10 SMK Kesehatan Binatama dan sampelnya 80 responder diambil dari populasi menggunakan teknik purposive sampling, dihitung dengan rumus Slovin dengan toleransi kesalahan 10%. Untuk tempat dan waktunya sendiri, penelitian ini dilaksanakan di SMK Kesehatan Binatama pada bulan Juli 2023. Kriteria sendiri ada kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yang pertama, siswa kelas 10 SMK Kesehatan Binatama, baik laki-laki maupun perempuan, dengan usia kurang lebih 15 tahun bersedia menjadi responden. Kedua, siswa yang pernah melakukan swamedikasi atau yang sedang menggunakan obat influenza tanpa resep dari dokter. Untuk kriteria eksklusi, yang pertama, siswa yang tidak bersedia mengisi seluruh pertanyaan dalam kuesioner. Dua, siswa yang telah mengikuti uji validitas dan reliabilitas. Ketiga, siswa yang tidak masuk dalam kriteria inklusi. Variabel yang digunakan sebagai parameter dalam penelitian ini tunggal, yaitu tingkat pengetahuan swamedikasi obat influenza pada siswa SMK Kesehatan Binatama SIN 2 di Melati, Sleman, Yogyakarta. Untuk pengumpulan data sendiri, kami menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data yaitu responder mengisi informed consent, lalu responden mengisi kuesioner didampingi oleh peneliti. Kuesioner yang telah diisi dikembalikan kepada peneliti. Peneliti melakukan pengolahan data hasil kuesioner, melakukan analis data. Kuesioner yang digunakan dalam hasil penelitian ini bersifat tertutup. Analisa data sendiri, yang pertama itu screening kuesioner, yang dua itu menghitung presentasi skor yang diperoleh dengan rumus persentase skor sama dengan jumlah skor penelitian per jumlah skor maksimal dikali 100%. Pada Microsoft Excel akan dipresentasikan dengan rumus SUM atau skor yang dapat dilakukan dengan responder pada masing-masing skor, atau skor total jawaban benar 100. Menurut Matur dan Anggita 2018, dikategorikan menjadi 3 kategori. Untuk yang pertama, pengetahuan baik jika responder dapat menjawab 80-100% dengan benar dari total jawaban pertanyaan. Untuk yang kedua, pengetahuan cukup jika responder dapat menjawab 56-79% dengan benar dari total jawaban pertanyaan. Untuk yang terakhir, pengetahuan kurang jika responder dapat menjawab kurang dari 56% dari total jawaban pertanyaan. Hasil dan pembahasan akan kami tayangkan sebagai berikut. Mayoritas responden memiliki pengetahuan yang baik terhadap swamedikasi obat influenza. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan baik tentang swamedikasi obat influenza dengan presentasi mencapai 60%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan desain penelitian metode observasional deskriptif sehingga dapat mengetahui lebih dalam pengetahuan tentang influenza dan penggunaan swamedikasi obat influenza. Sekian untuk hasil presentasi penelitian kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.